diskusi secara kelompok. Nanti usaha kita sebagai guru bagaimana membuat diskusi kelompok itu menjadi aktif. Kelompoknya di antara kelompok itu saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari kelompok yang tampil sehingga timbullah diskusi dan semua siswa yang di kelompok itu aktif. Bukan hanya kan terkadang orangnya yang akan mengajukan pertanyaan pasti itu aja orangnya, yang di kelompok itu misalnya yang lain cuma mengikut saja. Berarti di sini tantangan saya sebagai guru bagaimana membuat semua siswa di kelompok itu harus aktif semua. Gitu ya Pak Romi. Ya berarti tantangan yang cukup ini ya bagi guru. Ya, jadi dalam kelompok itu ada beberapa terdiri dari siswa atau anggota kelompok, semuanya harus memiliki peran. Nah, jadi nantilah itu tugas ibu nanti memberikan peran kepada masing-masing. Nah, jangan biarkan mereka membuat peran dan sendiri. Nah, jadi nanti ibu melihat sesuai dengan potensinya bagilah perannya sehingga setiap anggota kelompok bekerja sesuai peran. Nah, mungkin itu intinya dari aktivitas interaktif. Iya, baik Pak Romi, insyaallah mudah-mudahan pas pelaksanaan nanti bisa dipenuhi target perilaku ini. Ya, jadi nanti ibu silakan atur jadwal kapan kita akan melaksanakan observasi kelas, siapkan semua yang berkaitan dengan pelajaran hari itu, mulai dari perangkat, media dan segala macam yang mendukung sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Gitu. Iya, baik ya, terima kasih baik. Iya, sama-sama. Melihat bagaimana mengelola dana kas bank itu ya. Nah, kita lihat di sini tujuan pembelajaran kita adalah ini. Bahwasanya yang pertama itu kita dapat menjelaskan pengertian dan komponen kas yang tepat, kemudian menjelaskan pembukuan mutasi kas bank dengan teliti. Yang ketiga itu menjelaskan pengertian dan bentuk rekonsiliasi bank yang tepat. Ini yang tiga itu aja untuk hari ini yang dengan waktu. Nah, sebelum ibu lanjut, kita jalan. Nah, jadi uang kas ini kumpulkan berarti untuk apa ini? Untuk ya, berarti uang kas ada uang masuknya sumbernya dari kita, kemudian digunakan untuk perluas kelas. Nah, berarti sama di sini kita juga akan mengelola bagaimana uang kas itu masuknya dari mana, kemudian untuk apa saja kas itu kita keluarkan. Artinya itu di sini kita mengelola dana kas bank untuk di perusahaan, kita akan menggali, mencatat atau mencatat mutasi dari kas itu dari mana masuknya kas di perusahaan, kemudian untuk apa kas itu dikeluarkan. Nah, kira-kira berkaitan dengan pembelajaran yang lalu, kita sudah ada konsep kita bedakan antara kas kecil dengan kas bank, gitu ya. Kalau yang kas kecil kita jumlahnya ini
lebih kecil digunakan untuk pengeluaran yang relatif jumlahnya kecil. Nah, kalau di sini yang kas di bank ini berarti jumlahnya itu lebih besar. Digunakan untuk apa? Untuk melakukan pembayaran. Iya, baca. Lalu dengan yang kas bank untuk pakai dia ini, ya. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa uang kas itu sangat ini ya, sangat penting sekali di perusahaan karena untuk membayar semua keperluan atau operasional sehingga berjalannya kegiatan di perusahaan. Nah, kita lihat apa saja komponen yang termasuk dalam komponen kas itu. Ini ya. Ada uang tunai, kemudian ada uang yang banyak juga. Ya, ada cek yang diterima dari pihak lain, ada cek perjalanan juga, ada cek kasih. Kemudian ini kelompok 1. ada yang sama dari yang disampaikan oleh kelompok yang tampil. Mungkin ada kalian bingung, nah silakan apa Sebenarnya saya akan melanjutkan jawaban dari Rezi. Karena pada tanggal 10 itu perusahaan tersebut menerima piutang, maka piutangnya itu berkurang di sebelah kredit dan mendapatkan potongan sebesar 755.000. Kalau mendapatkan potongan itu
Iya. Boleh ya. Pedi apa nih? Pedi ya. Ya. Boleh Pedi atau Cesia. Biar sama-sama ya. Biar sama-sama menjawab. Enggak tanyakan kelompok yang tadi. Ya. Silakan. Maksud. Mohon maaf sebelumnya untuk kelompok 1 karena di transaksinya tanggal 11-nya ada 2, maka toko yang mana? Toko Nusantara. Oh iya. Ada 2 ya. Benar ya? Bagus. Mengapa tanggal 11 Desember Toko Nusantara termasuk jurnal kartu masuk? Karena perusahaan tersebut menerima utang. Penyelesaian utang maka jurnal tersebut masuk ke akun jurnal kas penerimaan kas. Jika transaksi tersebut membayar sesuatu seperti membayar beban gaji atau beban biaya, maka transaksi tersebut masuk ke jurnal pengeluaran kas. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik Bu Rini, tadi kita sudah melaksanakan kelas mana praktik pembelajaran yang dipelajari adalah fokusnya kepada aktivitas interaktif. Nah dari target perilaku yang kami amati tadi, alhamdulillah semuanya sangat baik. Ibu tetap mengingatkan kesepakatan kelas, artinya walaupun itu pada observasi yang sebelumnya, jadi tetap kita mengingatkan pembelajaran. Aktivitas siswa terlihat aktif, pengelompokannya ada, memberikan motivasinya ada, KPD-nya juga dibagikan. Jadi kami rasa ini semuanya sudah bagus. Kalau saran mungkin tetap mempertahankan yang seperti tadi, banyak